already moved on. Help, I'm still at the restaurant, still sitting in a corner I haunt. Boys blow it up, bounce, bounce. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Nyanyian ini bukan sekedar nada. Aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata. Kayak gimana perasaannya nih nama kamu ada di peraih beasiswa? Senang sih Kak, Alhamdulillah. Jadi tanpa ngeberatin orang tua. Senang sama kaget sih Kak. Seneng banget sih Kak bisa dapat beasiswa. Hati And no, it's hard to say, but I wish you were right here. Oh, it's hard to live. Aku tak tahu yang harus ku lakukan untuk memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. And I can still see it all. All of you, all of me. Ooh, that's so true. Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight. I want you to come claim it. I do. It's like so bad now. Just says to me, oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. I'm gonna swallow my pride. Say I'm sorry. Stop pointing fingers. The blame is on me. I want a new life. I always wanted you to be my baby. When you touch me, boy, you drive me crazy. I don't wanna be your secret. Do you feel a shiver? Aku udah nggak tahu lagi harus gimana ya Allah. Cause I'm all about him.
Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia terus menjagamu dan aku udah gak tahu lagi harus gimana ya Allah. Wih, selamat malam teman-teman. Semoga semangatnya masih terjaga di pertemuan kedua kita. Teman-teman 29 orang yang udah hadir boleh dong di kolom chat bilang halo juga ke aku biar aku tahu nih yang join tuh beneran manusia atau bukan. Halo teman-teman. Nah, beneran manusia ternyata. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan baik selalu ya, karena aku selalu mendoakan kita agar selalu baik-baik saja. Oke, kali ini seperti yang kemarin, kita akan melakukan pertemuan di kelas Gaspol SNBT UTBK 2026. Kali ini bersama mentor cantik nih teman-teman. Mentor cantik kita udah hadir belum ya, Kak Nadia? Oke, sambil nunggu Kanadianya open cam, aku mau bacain lagi nih. Siapa tahu teman-teman ada yang kemarin belum bersempatan masuk. Kali ini bisa masuk. Aku akan membacakan sedikit terkait rules atau peraturan yang harus teman-teman patuhi selama kelas gaspol ini. Aku izin share screen kembali. Nah, sama seperti kemarin, yang pertama kalian harus mengikuti program hingga tuntas. Karena kalau kalian ingat akan ada beasiswa nanti di akhir dengan kategori absen kalian harus 100% ya teman-teman. Yang kedua, nama Zoom-nya sesuai dengan nama yang didaftarkan. Jadi buat teman-teman yang nama Zoom-nya masih aneh-aneh atau masih nama panggilan teman-teman nih yang sekiranya berbeda dengan yang didaftarkan, segera di-rename karena aku akan absen selama kelas gaspol ini. Jadi takutnya kalian ganti nama atau pakai nama panggilan, aku nggak tahu itu kalian, nanti kalian terhitungnya tidak masuk teman-teman. Langsung aja di rename dari sekarang. Lalu matikan mikrofon nih saat tidak berbicara. Jadi buat teman-teman dimohon kalau ada yang sedang berbicara, mic-nya dimatikan atau di mute terlebih dahulu. Lalu tidak membagikan konten yang tidak pantas di sini di grup kita nanti. Terus bersikap aktif dan berpartisipasi. Jadi ketika nanti mentornya atau akunya tanya-tanya ke kalian, kalian juga harus aktif nih, teman-teman. Lalu yang terakhir, ikuti instruksi hostnya. Kalau sudah mengerti, boleh chat di kolom chat mengerti, teman-teman. Oke, aku rasa udah ngerti ya. Aku juga mau ngasih tahu ulang, reminder ulang terkait beasiswa teman-teman. Biar teman-teman gak lupa, biar teman-teman terus termotivasi untuk mengikuti kelas gaspol ini ya. Nah, ini dia teman-teman benefit yang akan teman-teman dapatkan. Tentu bimbel online selama 1 semester, materi dan bank soal, clinical teaching, uji tanding, konsultasi langsung, dan motivation class. Dengan syarat pendaftarannya yaitu harus berpartisipasi aktif di kelas Gaspol TBK 2026. Yang tadi udah aku bilang di rules kalian harus aktif. Lalu yang kedua kehadiran kelas Gaspolnya itu minimal 90%. Kalau bisa sih 100% ya kita masuk terus biar kalian tuh ada di nama teratas. Siapa tahu kalian dapat beasiswa kan? Lalu yang ketiga itu masuk dalam peraih uji tanding UTBK tertinggi. Uji tanding ini semacam tryout teman-teman. Jadi nanti akan ada uji tanding dan nilai yang tertinggi itu bisa masuk ke beasiswa kita. Lalu memiliki semangat dan komitmen belajar yang tinggi serta bersedia mengikuti program bimbel sampai selesai. Balik lagi ke absensi kayak gitu teman-teman. Semoga teman-teman sudah mengerti. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu. Kemarin kan kalian udah ketemu nih sama Kazaki, mentor yang tampan, kece, dan seru banget pokoknya. Sekarang juga nggak kalah seru nih teman-teman. Ada yang namanya Kak Nahdia. Nah, itu dia Kak Nahdianya sudah open cam. Halo Kak Nahdia. Halo kakak, halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat malam Kak. Gimana Kak? Apa kabar?
Alhamdulillah baik ya. Kalau di rumah aku sekarang tuh lagi hujan ya, jadi udaranya tuh sendu. Semoga Wih. teman-teman di sana sedang tidak hujan ya, jadi nggak ngantuk ya. Halo, malam semuanya teman-teman. Tapi kakak aman kan? Gak ngantuk kan? Agak sedikit ngantuk ya, sedikit sebenarnya. Tuh teman-teman, kita harus semangat biar Kak Nadianya dan kita semua semangat ya Kak. Harus sama-sama semangat ya Kak. Oke. Kalau gitu, Kak Nadia udah siap belum nih Yang harus mengajar semangat ya. adik-adik yang keren ini? Oh, semangat banget dong. Udah siap nih Kak? Oke. Kalau udah siap, waktu dan tempat aku persilakan Kak Nadia. Oke, kakak, terima kasih. Hmm. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehatkah, teman-teman di sini semua? Suara kakak aman ya? Baik, Kak. Oke, sehat. Alhamdulillah. Nama kita sama loh, Nadia ya. Aman, Kak. Oke, thank you ya, teman-teman ya. Oke, sehat juga. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Hmm, kakak yang akun satunya lagi, aku masih belum bisa share screen. Oke. Yang ini nih, Oh iya. tes nih. Aku coba tes ya. Oke. Nah, yang itu, Kak. Maaf, Kak. Sip. Ya. Maaf ya Kak. Sip. Oke, nggak apa-apa. Aku pakai dua device soalnya. Pakai laptop dan pakai HP. Nah, bisa juga ya. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi yang menyenangkan, tapi bikin pusing juga ya. Tapi menyenangkan gitu ya. Jadi untuk SMBT ini teman-teman pasti udah tahu ya, sudah bukan lagi menggunakan tes potensi akademik ya. Tapi ya, tahun depan itu ada peraturan terbaru ya teman-teman ya. Jadi kita juga belum tahu ya, harus menunggu kepastian ya. Menunggu kepastian itu menyebalkan ya teman-teman ya. Tapi intinya tetap ada TPS, tetap ada tes potensi skolastik. Apa sih bedanya TPA sama TPS? Kalau TPA itu kan tes potensi akademik ya. Dulu zaman kakak tuh kalau mau masuk teknik nih misalnya, itu kan masuknya saintek ya atau IPA. Maka nanti yang akan diujikannya itu adalah ya mata pelajaran IPA, kayak fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang tuh udah tidak ada ya. Terakhir tahun ini tuh tidak ada adanya TPS, tes potensi skolastik. Jadi memadukan antara pengetahuan dan penalaran atau logika teman-teman ya. Mostly kebanyakan itu adalah teks atau bacaan, terutama bahasa Indonesia ya. Dulu tuh kakak senang banget loh sama bahasa Indonesia. Tapi kenapa ya teman-teman zaman sekarang ya, Gen Alpha ya atau Gen Z ya ini ya, tuh males banget baca, nggak suka sama bahasa Indonesia ya. Nah, untuk meminimalisir waktu ya, karena dia tuh bakalan, kakak tahun depan ada TPA nggak ya? Kira-kira katanya ada ya, katanya ada, tapi disesuaikan katanya kalau gosip yang beredar ya. Katanya ada, tapi disesuaikan dengan jurusan yang teman-teman pilih. Misalnya kalau kedokteran, akan lebih fokusnya ke biologi, katanya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya apakah benar atau salah. Tapi biasanya gosip itu suka benar, teman-teman. Gosip itu adalah fakta yang tertunda ya. Oke, tapi jangan khawatir ya, teman-teman ya. Jangan panik ya. Teman-teman masih bisa maksimalkan di TPS ya. Oke, kalau ilmu komunikasi lebih ke apa ya, Kak? Ilmu komunikasi itu lebih ke soshum, sosial ya. Dia tuh ya. Jadi kalau soshum itu biasanya yang diujikan itu ekonomi, sosiologi, geografi, ya itu biasanya. Nah, coba ini seru nih kayaknya banyak yang nanya-nanya nih. Berarti nanti lebih banyak tesnya gitu atau gimana Kak? Tesnya sama aja, cuman dari yang Kakak dengar sih ada dua, ada TPA, ada TPS, tapi TPA-nya nggak semuanya. TPA-nya itu disesuaikan sama jurusan yang dipilih masing-masing. Dan katanya ini ada bad news buat teman-teman bahwasannya
SMBP atau jalur rapot itu akan ditiadakan ya. Katanya mudah-mudahan tidak 100% ditiadakan ya. Karena mengingat adanya diskriminasi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, udah gitu ketimpangan nilai dan lain sebagainya ya. Kalau manajemen lebih ke apakah manajemen juga sosial ya. Administrasi publik juga sama, sosial, akuntansi juga sama, sosial. Kak, kalau akuntansi prospek kerjanya luas nggak? Sangat luas. By the way ya, for your information, kakak ini lulusan akuntansi sebenarnya ya. Cuma memutuskan untuk jadi pengajar ya, memutuskan untuk terjun di dunia pendidikan ya. Semua perusahaan tuh butuh akuntansi ya. Tapi balik lagi ya, teman-teman jangan pikirkan, aduh kalau masuk jurusan ini nanti kerjanya seperti apa ya. Jangan pikirkan seperti itu. Tapi teman-teman bisa nggak multi talent, punya soft skill, punya hard skill. Sekalipun teman-teman masuk ke dokteran, tapi kalau teman-teman tidak aktif, tidak punya soft skill, tidak punya hard skill, itu sama aja loh teman-teman. Sekalipun teman-teman lulusan PTN, tapi kalau teman-teman tidak kreatif, tidak mandiri, tidak punya soft skill, hard skill, itu bakalan kalah kok sama PTS ya. Kenapa peraturannya suka berubah-ubah ya Kak? Jadi deg-degan, iya. Orang Indonesia tuh gitu ya, suka labil ya teman-teman ya. Serius Kak, SMBP bakal nggak ada, sedih banget kalau beneran ditiadakan. Katanya sih nggak ada. Tapi mungkin ada pertimbangan dari pemerintah ya. Tapi untuk tahun sekarang, kalau karena dia perhatikan, orang-orang yang diterima SMBP itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Kalau tidak dia nilainya yang paling besar, yang ranking mungkin ya, sama dia yang punya sertifikat prestasi ya. Biasanya itu. Susah nggak ya Kak akuntansi? Nih ya, for information juga. Aku cerita sedikit dulu ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, supaya teman-teman semangat ya. Sebelum nanti kita mulai ke materi yang lebih utama ya. Akuntansi tuh dulu di pikiran aku tuh kayak, aduh akuntansi nih gitu kan. Hitung uang dan lain sebagainya. Dulu tuh kakak tuh sekolahnya, SMA-nya tuh IPA. Nah, memutuskan untuk kuliah di IPS. Kenapa? Karena teman-teman perlu dicatat ya, kuliah di bidang saintek atau IPA itu jauh berbeda ketika kita di SMA. Hitungannya tuh luar biasa, Masya Allah. Apalagi yang mau masuk teknik nih ya. Fisika, kimianya tuh jangan kamu samakan dengan ketika SMA. SMA, kamu kalau nggak bisa nanya teman, bisa nanya guru dan lain sebagainya. Tapi kalau kuliah itu benar-benar super mandiri. Dan ternyata akuntansi itu tidak sesulit itu loh, teman-teman. Dia itu sebenarnya cuma tambah, kurang, bagi, kali. Udah itu aja sebenarnya. Kalau masalah hitungannya. Ya. Kalau nggak ada SMBP, TKA untuk apa? TKA itu tes potensi akademik ya, TPA. Ya untuk itu tadi, untuk lebih meyakinkan. Karena kalau pengalaman kakak sebelum-sebelumnya, itu ada nih, dia ingin masuk kedokteran. TPS-nya tinggi, tapi ternyata karakternya nggak cocok di situ. Atau cara belajar dan si potensi akademiknya gitu. Mending fokus mana Kak? TKA atau UTBK? UTBK itu di dalamnya tuh ada TPA sama TPS sayang. Ya jadi sama aja. Kalau statistika rumit gak Kak? Yang rumit adalah kalau kamu nggak mau belajar. Ya, semua mata pelajaran tuh nggak ada yang rumit. Yang rumit adalah diri kamu sendiri kalau kamu nggak mau belajar. Ya, aku telat, gak apa-apa, Dwi Nabila, kita baru mulai kok. Ya, jadi TPA, tes potensi akademik, TPS, tes potensi skolastik. Bedanya apa? TPA itu lebih ke mata pelajaran yang kita pelajari sehari-hari di sekolah. Kalau TPS, skolastik itu tidak dipelajari sehari-hari di sekolah. Makanya teman-teman butuh ekstra belajar. Ya. Nah, teman-teman yang sudah gabung di Gaspol ya malam ini, itu berarti teman-teman sudah 1 langkah, 2 langkah lebih maju daripada teman-temannya yang lain. Ya, karena tidak mudah untuk mempelajari TPS, tes potensi skolastik. Keduanya itu adalah subtes yang akan diujikan di UTBK. Ya, jadi UTBK itu sama ya, ada TPA, ada TPS. Tapi untuk tahun depan itu TPS tuh, sorry TPA itu belum tentu ada ya teman-teman. Baru gosip aja. Keperawatan di subtesnya harus tinggi di subtes apa? Biasanya biologi sama matematika ya. Pokoknya kalau yang saintek itu biasanya biologi sama matematika. Kecuali teknik. Kalau teknik itu biasanya antara fisika atau kimia ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Nanti nggak mulai-mulai nih materinya. Nanti teman-teman nggak tahu nih materi UTBK itu seperti apa ya. Nanti kakak akan buka section pertanyaan di akhir ya. Teman-teman siapin dulu aja pertanyaannya seputar kuliah dan lain sebagainya. Kakak akan buka di section akhir. Nah, sekarang teman-teman fokus dulu ke UTBK ya. Kakak mau menjelaskan satu materi nih.
yang terkesan mudah padahal sulit ya. Ini soalnya itu terkesan mudah padahal sulit. Dan hampir kebanyakan 50%-nya tuh jawab salah ya. Jadi kakak udah ngasih spesial nih buat teman-teman yang ikut gaspol di malam ini adalah soal yang pasti tuh bakalan keluar di UTBK. Karena beberapa tahun terakhir tuh keluar terus, tapi banyak yang salah jawab. Nah, kakak kasih beberapa tipsnya. Nah, ini tuh dapur rahasia ya. Jadi teman-teman bisa mencuri start lebih dulu daripada teman-temannya yang lain ya. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kanahdia ya. Kakak pengajar di Subtes Pengetahuan dan Pemahaman Umum atau singkatannya PPU. Teman-teman harus hafal beberapa istilah ya. Ada PPU, PBM, LBI dan lain sebagainya supaya nanti belajarnya nggak bingung ya. Oke, sebelumnya PPU itu apa sih, Kak? Nah, kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia di sekolah, PPU ini tuh masih masuk ke dalam bahasa Indonesia. Cuman dicatat sama teman-teman, PPU itu pengetahuan dan pemahaman umum. Dia mengkombinasikan pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan sama pemahaman umum dengan penalaran logika. Jadi ibaratnya, kalau matematika itu kan ada dua tuh, pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Kalau yang pengetahuan kuantitatif tuh yang teori, yang teman-teman pelajari di sekolah. Kalau yang penalaran matematika itu yang menggunakan logika, menggunakan nalar, kayak suka ada di soal-soal psikotes dan lain sebagainya. Nah, PPU itu ibarat penalaran matematika. Jadi dia itu isi soalnya itu bahasa Indonesia, teks, bacaan, kalimat, dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman menjawab soal PPU, itu menggunakan logika. Nah, loh gimana? Soalnya teks, kalimat, kata bahasa Indonesia. Tapi kok bisa cara jawabnya harus menggunakan logika? Nah, itu dia. Makanya kita belajar pada malam hari ini, ya. Jadi teman-teman pasang kupingnya baik-baik, jangan sampai ngantuk karena rugi banget ya. Teman-teman tuh biasanya kalau untuk dapetin satu kelas yang langsung UTBK loh, karena dia langsung kasih nih soal UTBK beserta dengan tipsnya, itu teman-teman tuh pasti harus bayar. Ini Break Education membantu teman-teman untuk curi start terlebih dahulu ya, apalagi nanti ada beasiswa ya. Jadi tolong dipasang kupingnya dengan baik ya, dicatat ya, atau di screenshot sama teman-teman juga boleh ya. Siapkan nanti pertanyaannya di akhir sesi ini ya, nanti akan kakak sediakan waktu untuk nanya-nanya ya. Anyway, seperti itu ya teman-teman ya. Ada 20 soal dengan waktu cuma 15 menit. Jadi satu soal itu dijawabnya kurang dari 1 menit. Bayangin ya. Bisa-bisa satu soal tuh cuma 30 detik. Kok bisa, Kak? Gimana caranya? Ada dong, tenang. Nanti kakak kasih nih bumbu-bumbu dapur rahasianya. Jadi sebenarnya UTBK dengan skor tinggi itu tidak selalu punyanya anak-anak atau murid-murid yang pintar, tapi anak-anak yang bisa untuk merealisasikan strateginya. Ya, jadi semua soal UTBK itu didesain untuk tidak bisa dijawab semuanya, teman-teman. Ya, agak mustahil kalau bisa dijawab semuanya. Kalau bisa dijawab semuanya, teman-teman dapat 1000 poin. Ya, tapi ada caranya. Gimana teman-teman bisa dapetin poin yang besar di beberapa soal tertentu. Nah, makanya karena dia mau kasih tahu dapur rahasianya. Ya, sampai situ bisa ya teman-teman ya. Pengenalan sedikit soal PPU, siapa tahu ada yang belum paham ya. Siapa tahu masih baru gitu ya. Baru terjun ya di dunia UTBK ini ya teman-teman ya. Nah, satu lagi teman-teman jangan patah semangat. Kalau salah jawab soal bukan berarti teman-teman nggak bisa. Justru ketika teman-teman salah jawab soal itu pasti bakalan nempel, bakalan ingat. Orang itu nggak mungkin bisa kalau nggak salah dulu ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Semoga penjelasan dari kakak paham ya, jelas juga. Kita akan langsung mulai latihan soalnya. Tapi ya, kakak mau ngasih kuis dulu ya. Ada poinnya, ada nilainya. Jadi ini seperti seleksi awal lah ya. Buat nanti teman-teman dapat beasiswa dari Break Education ya. Teman-teman, for your information, kalau teman-teman les di luar sana itu harganya mahal banget teman-teman. Ada yang sampai seharga satu motor. Wow, demi UTBK, demi PTN. Teman-teman dapat kelas gratis loh dari Break Education malam ini. Apalagi nanti dapat beasiswa. Walaupun teman-teman nggak dapat beasiswa, teman-teman masih bisa daftar kelas regulernya Break Education dengan harga yang super terjangkau. Ketemu lagi sama Kak Nadia, ketemu lagi sama Kak Jaki dan para mentor-mentor lainnya ya. Kuis ini
hanya untuk menguji apakah teman-teman sudah paham atau pernah belajar mengenai PPU atau belum. Kalaupun salah itu nggak masalah teman-teman, ya. Tapi kalau ada yang benar, karena dia kasih poin plus, ya. Jadi kalau satu soal yang bisa dijawab dengan benar itu dapat 50 poin, ya. Jadi caranya gimana? Teman-teman cukup di kolom komentar jarinya, tolong dipersiapkan siapa yang cepat dan siapa yang tepat itu yang jadi winernya, yang berhasil ya. Misalnya di nomor 1 ya, kuisnya sudah karena dia tayangkan. Nah, teman-teman tahu nih jawabannya 1C. Nah, langsung aja kayak gitu di teksnya ya atau di kolom komentarnya. Sampai situ teman-teman aman ya? Bisa ya? Jadi karena dia akan cari yang paling tepat dan paling cepat. Tapi kalau teman-teman cepat nomor 1 tapi salah ya berarti enggak jawabannya. Oke, teman-teman paham ya? Kak izin SS ya, silakan, boleh. Kak maaf suaranya kurang besar. Oh, kurang besar kah? Oh, coba. Mungkin sinyal kamu kurang bagus kah? Yang lainnya aman? Suara kakak aman nggak? Belum selesai baca soal, udah next. Aduh, kasihan banget. Aman. Oh, aman, sayang. Mungkin kamu sinyal lagi kurang bagus ya. Mungkin. Ya. Coba pakai headset ya. Biasanya kalau kakak udah pakai headphone tuh ini udah bagus nih biasanya. Ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, siap ya buat kuisnya ya. Jangan takut salah. Ya, di kelas kakak jangan takut salah. Ya. Ketika teman-teman salah, kan aja jadi bisa tahu nih, teman-teman itu sudah sampai mana pengetahuannya. Ya, atau sudah sampai mana sih menggali ilmunya. Ya. Jadi nanti ketika sudah ditayangkan soalnya, silakan teman-teman jawab secepatnya, sebisanya. Nomor 1B, nomor 1A, dan lain sebagainya. Kalaupun teman-teman belum selesai ngerjain soal, tapi udah ada yang jawab, jangan ke distract, jangan terganggu. Karena belum tentu juga yang udah jawab jawabannya benar. Percaya sama diri sendiri ya. Kunci ketika kita ingin sukses adalah percaya dengan diri sendiri. Manifesting terhadap diri sendiri. Ini gimana mau sukses kalau diri sendiri aja kita ragu ya. Oke, siap ya. Aku lagi ngantuk banget lagi. Jangan dong. Kan habis ini kan dikasih rahasia nih sama Kanadia. Rugi banget kalau misalnya sampai ngantuk-ngantuk ya. Nah, pasang aja ya matanya. Tolong dibuka ya. Siap Kak? Udah nggak ngantuk lagi? Oke ya. Siap ya. Karena dia mau ngasih kuis ya. Kuisnya satu soal dulu nih ya. Satu soal dulu aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kuis yang pertama. Nah, silakan nih nomor 1. Jelas ya teksnya ya? Tuh nomor 1 ya. Dari teks tersebut, frasa yang berpola sama dengan frasa suku Sasak. Kak, frasa itu apa? Aku nggak tahu, nggak apa-apa. Dijawab aja sebisa teman-teman. Ya. Yuk, yang sudah merasa yakin, silakan dijawab di kolom komentar. Ya. Ayo, apa itu frasa? Ya, teman-teman belajar frasa kok di sekolah, tapi memang tidak detail belajarnya. Ya. Oke, belum ada yang jawab nih. Nah, karena dia kasih tahu, kalau ketemu soal seperti ini sebenarnya nggak usah dibaca teksnya. Loh, kok bisa Kak nggak dibaca teksnya? Ada dong caranya. Shalika, 1C bukan. Sekar E. Oke, kalau beda-beda gini jawabannya berarti kategorinya soalnya susah. Ya, kalau beda-beda jawabannya. Ada Afrilia E, Rini C. Oke, karena dia tidak akan buka jawaban, tidak akan membahas, tidak akan dikasih secretnya, bumbu rahasianya kalau nggak dijawab semuanya. Jadi jawab dulu aja semuanya, percaya diri, nggak usah lihat orang, ya percaya aja sama kemampuan diri kamu sendiri, ya. Tapi mostly kebanyakan jawabannya C ya. Ada yang beda nggak jawabannya? Siapa tahu bukan C jawabannya. Kalau jawabannya F gimana? Ya, for information juga buat teman-teman, nanti ketika UTBK itu kan menggunakan komputer ya, sebenarnya dia nggak ada ABCDE-nya sebenarnya. Dia jadi kayak cuma bulat gitu ketika kita ngisi di Google Form tuh mirip kayak gitu. Jadi cuma tinggal diklik, klik, klik, dan katanya. Ya. Ayo, siapa lagi nih yang belum jawab karena dia tidak akan bahas buka jawaban kalau belum dijawab semuanya. Kakak mau ngasih secret rahasia, super rahasia banget ya.
Jadi teman-teman tuh kalau ketemu jawaban ini kayak, ah gampang nih udah belajar gitu. Nah, salah satunya adalah ternyata kalau ketemu soal seperti ini, teksnya nggak usah dibaca ya. Jadi sangat mengefisiensikan waktu teman-teman. Jadi kayak satu soal itu bisa loh cuma 30 detik. Bahkan kalau udah canggih ya, sudah expert, itu bisa cuma 15 detik. Udah, siapa lagi yang belum? Ada 63 orang ya, di sini sekitar 60 orang lah ya. Kita nggak hitung admin sama kakak sendiri. Bahas kak, udah nggak sabar ya. Oke, ada yang C, ada yang mayoritas. Mayoritas jawabnya E sama C ya. Oke, ayo yang lain ya. Ini pasti keluar teman-teman. Soal seperti itu tuh pasti keluar. Bahkan tidak hanya di UTBK aja. Kalau teman-teman daftar beasiswa psikotes ini ada loh teman-teman. Wow. Oke, ada lagi. Oh iya teman-teman, mohon untuk menggunakan nama lengkap ya supaya kakak bisa nilai juga ya. Mohon untuk menggunakan nama lengkap ya. Jadi yang belum pakai nama lengkap, tolong diganti dulu ya. Nanti kalau misalnya kamu dapat poin tapi namanya aku yang selalu tersakiti, pasti ada nggak ya pakai nama seperti itu? Enggak ya. Kalau misalnya nama lengkapnya nggak jelas, gimana nanti kakak mau ngisi poinnya ya? Udah ya? Oke, silakan yang belum lengkap namanya, tolong untuk diganti dulu nama lengkapnya supaya gampang nanti di datanya. Oke, dari teks tersebut, frasa yang berpola sama dengan frasa suku Sasak adalah sebentar. Kakak tutup dulu ya, supaya nggak ada yang jawab dulu ya. Kakak tutup jawaban supaya nanti batasnya jelas nih. Oke, sudah ditutup ya jawabannya ya. Terakhir itu ada Rai Ilham ya. Terakhir yang jawab nggak apa-apa, Rai Ilham. Sigit, sekali aja Git, jawabannya nggak apa-apa ya. Oke, jawaban yang tepat adalah dari teks tersebut frasa yang berpola sama dengan frasa suku Sasak. Maksudnya apa sih Kak? Frasa tuh apa sih? Aku bingung deh ya. Oke, jawaban yang tepat adalah jawabannya yang E. Nah, siapa tadi yang jawab E ya? Sebentar ya, kakak cari dulu ya. Yang paling cepat ya. Rizka betul ya, Rizka. Ye, alhamdulillah poin. Nah, kita lihat dulu ya siapa nih yang paling cepat dan paling tepat ya. Tadi kalau yang paling cepat itu adalah wait. Yang paling cepat itu adalah Rizky Sahroni ya. Cuma sayang jawabannya salah. Nah, tercepat kedua dengan jawaban yang tepat itu adalah Shera Rashida. Oke, congratulations Shera. Gila, keren banget ya. Jawabannya betul ya. Shera Rashida, congratulations. Kamu dapat 50 poin ya. Oke, teman-teman jangan berkecil hati. Latihan soalnya masih banyak ya. Ya, jadi teman-teman jangan berkecil hati. Ya, aku nggak dapat poin. Tenang aja kok, tenang ya. Oke, sampai situ teman-teman ya. Sedikit mengerti ya, sedikit aja dulu, nggak apa-apa ya. Karena dia pengen ngetes dulu ya teman-teman. Tapi mostly kebanyakan udah bagus sih teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ke materi yang lebih detail ya. Tolong didengarkan, kakak akan masuk ke session pembahasan materi ya. Tolong teman-teman, teman-teman belum tentu loh dapat materi ini di tempat lain. Ini baru pertama kali ketemu karena dia udah kasih materi intinya. Karena dia udah kasih bumbu rahasianya. Kebayang gak sih kalau misalnya teman-teman lanjut terus di break education? Kayaknya 1000 poin tuh gaspol udah teman-teman ya. Oh iya, aku suka bilang nih sama teman-teman yang sedang ikut kelas gaspol ya. Di kelas Kanadia tuh ada yang namanya kelas gaspol Pro Max ya. Jadi nggak cuma iPhone aja nih ya, yang Pro Max, tapi kelas UTBK juga sama. Yang dimana di situ akan lebih banyak latihan soal dan bumbu-bumbu secret ya. Jadi tadi yang karena dia bilang tipe soal UTBK itu didesain tidak bisa dijawab semuanya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan strategi di mana sih soal yang kira-kira poinnya besar. Salah satunya adalah kalau di PPU adalah soal-soal dengan poin atau yang seperti ini, yang frasa terlihat mudah padahal sulit ya.
Oke, kita langsung masuk ke bagian yang paling utama. Dalam menguasai soal PPU ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Teman-teman harus bisa bedain kata, frasa, klausa, satu lagi kalimat. Kak, apa itu Kak? Kata, frasa, sama klausa, sama kalimat. Oke, dicatat ya. Tolong ya, didengarkan terlebih dahulu. Yang ngantuk tolong dipaksa. Karena ini tidak akan karena dia ulang sekali lagi ya. Kata. Kata itu bisa yang bentuknya dasar atau sudah melalui proses imbuhan. Contoh nih, kata dasarnya ini tuh baca di sini ya. Nah, baca ya, ini karena dia kasih tanda ya warna agak kuning. Baik baca maupun membaca itu sama-sama kata, dia bisa berdiri sendiri. Baca itu adalah kata dasarnya, membaca diberikan imbuhan mem depannya. Sudah melalui proses pengimbuhan. Dua-duanya sama. Dua-duanya disebut dengan kata. Nah, apa bedanya sama frasa? Ini agak bikin bingung sedikit. Frasa itu ciri utamanya lebih dari satu kata. Jadi kalau sudah ada lebih dari satu kata, itu udah masuknya frasa. Ya, aku duduk. Nah, aku duduk itu sudah masuk antara frasa sama klausa. Jadi frasa sama klausa ini sama-sama ciri-cirinya lebih dari satu kata. Entah mau dua, entah mau tiga, mau empat, mau lima, intinya lebih dari satu kata. Paham ya teman-teman ya? Frasa sama klausa dia sama. Ciri fisiknya adalah lebih dari satu kata ya. Tapi betul Sigit ya, frasa itu tidak memiliki predikat atau bisa juga tidak memiliki subjek. Nah, teman-teman belajar ya, subjek, predikat, objek dan lain sebagainya di sekolah. Nah, apa yang membedakan frasa sama klausa? Kalau frasa itu dia itu hanya menduduki satu fungsi saja. Ini dia ya. Sedangkan kalau klausa itu bisa lengkap ya. Kalau klausa itu ya. Jadi contoh nih, tadi kan ada di sini contoh ya. Nah, tuh. Kalau belajar itu jelas adalah kata ya, teman-teman ya. Rina belajar itu klausa. Kalau sedang belajar itu frasa. Rina belajar. Rina itu subjek, orang. Belajar itu predikat atau kegiatannya atau aktivitasnya. Itu kan berarti ada dua fungsi. Ini yang nomor 2 sama nomor 3 itu sama-sama lebih dari satu kata. Tapi mana pembedanya? Kenapa dia yang satu klausa, yang satu frasa? Karena tadi fungsi tersebut. Kalau di nomor 2, dia ada dua fungsi. Rinanya subjek, belajarnya predikat. Maka dia masuknya ke klausa. Bahkan klausa tuh bisa lengkap loh. Bisa subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap itu bisa. Ya, kalau misalnya klausa. Ya, tapi kalau frasa, dia cuma punya satu fungsi aja. Entah cuma subjek doang, entah cuma predikat doang. Ya, kayak nomor 3 nih, sedang belajar. Dia kan jatuhnya predikat aja, nggak ada subjeknya. Kata sedang itu artinya kata bantu. Sedang ya sedang apa? Berarti kan harus ngikut tuh aktivitas atau kegiatannya, yaitu sedang belajar. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya? Karena dia ulang lagi, kalau kata itu bisa berdiri sendiri. Baik kata dasar maupun yang sudah diberikan imbuhan. Baca, membaca sama aja. Kalau frasa sama klausa, dia punya kesamaan lebih dari satu kata. Pembedanya di fungsi. Kalau frasa itu hanya satu fungsi, entah dia subjek saja, entah dia predikat aja. Tapi kalau klausa, dia punya lebih dari satu fungsi. Bisa subjek predikat atau bisa lengkap. Subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Ya, sampai situ aman ya teman-teman ya. Bisa ya. Oke, sekarang bedanya sama kalimat apa? Ternyata perbedaannya sangat simpel sekali. Dan teman-teman kadang-kadang suka menyepelekan. Perbedaannya itu adalah ketika dia tidak menggunakan intonasi akhir. Intonasi akhir tuh contohnya apakah? Tanda baca. Makanya kalau teman-teman bikin kalimat, tidak diakhiri tanda titik atau tanda baca yang lainnya, kayak tanda tanya, seru, itu salah teman-teman. Itu bukan kalimat. Karena itu masuknya ke klausa. Klausa sama kalimat tuh sama. Dia bisa subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, dan lain sebagainya. Yang membedakan tuh hanya intonasi akhir. Jadi jangan malas untuk bikin titik, ya, menuliskan titik di akhir kalimat, ya. Itu sangat krusial, ya. Sepele, tapi krusial, tapi penting, ya. Sampai sini teman-teman paham, ya?
Oke, paham ya? Insya Allah paham ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Aman, teman-teman? Aman. Oke, sip. Kakak lanjut ya. Nah, untuk materi yang sudah kita pelajari ini fokusnya ke frasa. Sudah pasti dia hanya memiliki satu fungsi saja. Contoh kayak yang nomor 1 nih, ya. Suku Sasak nih. Suku Sasak tuh jatuhnya jadi subjek loh, teman-teman. Suku Sasak gitu. Karena kan Sasak bukan aktivitas, bukan kegiatan. Sasak itu nama suku, ya. Nah, ini berarti hanya menduduki satu fungsi aja, yaitu sebagai subjek, ya. Nah, tadi karena dia bilang, sebenarnya soal seperti ini teksnya nggak usah dibaca. Iya. Jadi sebenarnya kalau ketemu soal seperti ini langsung aja lihat soalnya sama lihat jawabannya. Ada 3. Ya Allah. Karena dia baik banget gak sih ya ngasih teman-teman tuh 3 cara. Yang teman-teman dapetin di buku ya. Ini adalah based on pengalamannya kakak langsung ya, dan berhasil di setiap murid yang kakak ajarkan. Teman-teman mau nggak dapat si secretnya ya? Tolong dipasang kupingnya ya. Yang cara pertama adalah teman-teman bisa cari berdasarkan kelas katanya. Kelas kata apa ke kelas kata itu? Nah, syarat kelas kata itu adalah jenis kelasnya. Kalau di bahasa Inggris kita tahu dong, ada verb ya. Terus apa lagi? Ada noun, kata benda. Nah, ini juga sama, ini versi bahasa Indonesianya ya. Ada nomina, kata benda, verba itu kata kerja, adjektiva kata sifat, numeraria kata bilangan, adverbia kata keterangan, preposisi kata depan, pronomina itu kata ganti orang. Sebis dan memang tidak terlalu sering dibahas. Dibahasnya pun hanya sekilas, tidak terlalu dalam ya. Jadi teman-teman harus tahu kurikulum yang teman-teman gunakan di sekolah itu sangat jauh berbeda dengan SNBT. Jadi kalau dibilang apakah aku harus belajar tambahan, apakah aku harus mengikuti les di luar dari sekolah, karena dia akan sarankan iya, super iya. Kalau bisa persiapannya setahun, ya. Karena ini tidak dipelajari di sekolah. Aku lebih tahu yang versi bahasa Inggris. Nah, itu dia. Hampir semua murid karena dia tahunya juga versi bahasa Inggris. Ketika ada soal bahasa Indonesia, dia bingung. Tapi sebenarnya kakak setuju. Sebenarnya bahasa Inggris tuh jauh lebih mudah loh teman-teman daripada bahasa Indonesia. Cuma teman-teman tuh udah keburu nggak percaya diri dalam menggunakan kosakata bahasa Inggris, ya. Nah, ini tolong dihafalkan sama teman-teman, tolong di screenshot kurang baik apa kakak ngasih ya. Ini belum tentu kalian dapetin di buku, coba kalian cek teh jadinya. Coba kalian cek deh satu-satu di Gramedia. Ada nggak yang ngasih seperti ini? Nggak ada, kakak jamin. Ya, cuman karena dia doang, cuma back education doang. Sombong amat sih kak. Iya dong, sombong ya. Karena kita pelopor pertama ya. Karena dia tuh pelopor pertama Cielah ya. Nah ini tolong di screenshot ya. Tolong ya, tolong please ini sama kalian aja, ya TTA aja, yang tahu-tahu aja ya. Nah, nomina kata benda ini karena dia kasih satu tips lagi ya teman-teman ya, karena dia kasih satu tips lagi ya. Gimana caranya paling cepat untuk membedakan mana yang termasuk nomina, mana yang termasuk verba, mana yang termasuk adjektiva. Nomina itu ya intinya bisa teman-teman deskripsikan. Mau entah barang, suatu hal, manusia, hewan, tumbuhan, ketika bisa dideskripsikan, dia masuknya ke nomina. Jadi daripada teman-teman ngapalin contohnya itu apa, mendingan dikasih tahu sama karena dia caranya, rahasianya, ya. Meja nggak kalian deskripsikan? Oh bisa, meja itu terbuat dari kayu misalnya, ada juga yang terbuat dari plastik, digunakan untuk menulis. Nah, ketika satu kata atau suatu hal ini bisa untuk dideskripsikan, berarti dia masuknya ke nomina, teman-teman. Ya. Tapi kalau nggak bisa, kalau susah buat dideskripsikan, masuknya ke adjektiva atau kata sifat. Contoh, gimana teman-teman deskripsikan cantik. Cantik itu subjektivitas loh, cantik itu tergantung. Ada yang bilang cantik itu putih, ada yang bilang cantik itu kurus, ada yang bilang cantik itu kalau matanya sipit. Nah, nggak ada ketentuannya. Maka ketika sulit untuk dideskripsikan, dia masuknya ke adjektiva.
Nah, kalau verba kata kerja itu kan aktivitas kegiatan, ada ciri-cirinya. Ya, bisa kata dasar. Contoh kayak tadi baca, tidur, duduk, itu kan kata dasar yang masuknya ke verba, kata kerja, aktivitas atau kegiatan. Nah, ini karena dia kasih tahu ya. Nih, karena dia baik nih sama teman-teman ya. Karena dia kasih tahu lagi nih satu tipsnya nih. Dalam menentukan verba kata kerja. Ada kata ya ada imbuhan pasif ya sama imbuhan aktif. Imbuhan aktif dulu. Imbuhan aktif tuh ada yang tahu nggak apa aja? Me, men, mem, sama meng. Nah, kalau teman-teman lihat ada satu kata yang dia pakai imbuhannya tuh depannya aktif. Mau me kayak men, mem, atau meng itu udah pasti jadi verba. 100% itu udah pasti jadi verba. Contoh nih, ini kan kata dasarnya tulis. Dia kasih imbuhan men. Berarti udah otomatis dia adalah verba. Ya, karena dia menggunakan imbuhan aktif. Nah, kalau imbuhan pasif, siapa yang tahu imbuhan pasif? Coba, ini kuis dadakan deh kakak kasih ya, di chat komentar ya. Yang tahu imbuhan pasif, kakak kasih poin ya. Ayo, yang tahu imbuhan pasif itu apa aja, kakak kasih poin. Ayo. Nah, itu udah ya, spill sedikit imbuhan aktif. Sekarang kita imbuhan pasif. Siapa yang tahu? Ayo. Yuk. Gas. Ini kan gaspol ya namanya. Jadi kita belajarnya gas ya. Coba. Rame euy. Ya. Di, ada ber ya. Ada di, ada ter, ada ke, ada an. Ayo yang lengkap. Yang paling lengkap nanti kakak kasih poin ya. Yuk kakak tunggu sampai 20.12. Kalau di kakak sekarang jam 20.11. Kakak tunggu sampai 20.12. Ayo imbuhan pasif tuh apa aja sih? Imbuhan pasif tuh. Diterkean. Nah, ayo imbuhan pasif apa lagi nih? Yuk yang lengkap, yang lengkap. Dikean terber. Ya, terus apa lagi nih? Imbuhan pasif. Ini teman-teman pelajari loh di sekolah. Oke, kakak tutup dulu ya. Jawabannya kakak tutup dulu. Nah, sudah ditutup jawabannya ya. Oke, yang paling lengkap dan paling cepat itu congratulation buat Salfarhainadian ya. Salva ya panggilannya ya. Congratulations kamu yang paling cepat dan paling lengkap. Sebenarnya banyak sih yang jawab cepat, cuma kurang lengkap aja. Ya, jadi imbuhan pasif itu apa aja? Udah pasti ada ber, ada di, ada ter, ada ke. Nah, itu dia ya. Mau teran, apa bedanya ter sama teran? Kalau ter itu dia yang digunakan di awal aja atau disebutnya dengan prefix. Kalau teran itu dia digunakan di awalan sama akhiran. Tapi ininya tetap sama kok ya. Oke, congratulations ya. Salva Haina. 50 poin buat kamu. Semangat ya teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih Kak, sama-sama. Nah, itu dia. Ya, jadi teman-teman tolong dihafalkan, tolong di screenshot. Ih, keterlaluan banget kalau nggak di screenshot ya. Ya, teman-teman nggak bersyukur nih ya. Nah, ketika teman-teman menemukan ada kata yang dia itu pakai imbuhan aktif di awal sama imbuhan pasif di awal, udah pasti fix dia adalah verba. Ya, jadi kakak ulang lagi ya. Jenis kelas kata yang umum digunakan itu ada 3. Yang umum, tapi bukan berarti soalnya akan pakai itu terus, bukan berarti ya. Ada nomina, kata benda. Intinya bisa kalian deskripsikan. Kalau yang sulit untuk dideskripsikan itu masuknya ke adjektiva, ya. Tapi kalau untuk aktivitas, kegiatan itu masuknya ke verba atau kata kerja. Paling gampang teman-teman bisa lihat dari imbuhannya, ya, baik aktif maupun pasif. Oke, ini cara yang pertama. Tenang, jangan sedih, masih ada 3 cara, ya. Kurang lengkap apa? Coba karena dia, ya. Oke, sekarang kakak tanya. Tadi di soal nomor 1, suku sama sasak ya. Soal dadakan, kuis dadakan. Siapin jari-jarinya, tolong ya, siapin jari-jarinya.
Tadi kan udah sedikit belajar mengenai kelas kata ya. Di soal nomor 1 ini ada suku, ada sasak. Pertanyaannya adalah suku kelas katanya apa, sasak kelas katanya apa. Nah, lo silakan ya dijawab ya. Suku kelas katanya apa, sasak kelas katanya apa ya. Ayo dijawab silakan ya. Nah, kalau tadi masih lupa nih diperlihatkan kembali tabelnya ya. Ini masih cara yang pertama, teman-teman. Ini cara yang paling mudah. Cara ketiga itu agak sulit ya. Ayo, yang mana nih? Yang mana? Ayo. Suku sasak. Suku itu kelas katanya apa? Sasak itu kelas katanya apa? Kalau teman-teman berhasil menebak kelas katanya, berarti teman-teman sudah di 40%. 40% berarti teman-teman. Ya, untuk materi ini saja ya, belum semuanya. Tapi kalau teman-teman salah menebak kelas katanya, berarti teman-teman masih belum bisa. Tapi nggak apa-apa. Bisa itu karena kita terbiasa ya. Jadi jangan berkecil hati ya. Semakin teman-teman berkecil hati, patah semangat, energinya negatif. Nanti teman-teman bukan menarik energi positif, bukan menarik rezeki, malah menarik yang negatif-negatif ya. Yuk, yang lain. Kalau punya jawaban yang beda, itu nggak apa-apa. Jangan ragu. Nanti karena dia jelasin kenapa jawabannya bukan itu. Ya, 1 menit lagi ya, sampai jam 20.17. Di kakak itu sekarang 20.16 ya. Nanti kakak tutup di 20.17. Ih, kok nggak kerasa sih udah mau setengah 9 aja, ya ampun. Jadi kita mulai jam 19.30 ya, teman-teman ya. Kayak di sini ada yang paling jauh di mana? Kalau kakak di Bogor, ya, ada yang paling jauh nggak? Kakak pernah punya murid di Papua. Nusa Tenggara Barat. Oh, halo teman-teman Nusa Tenggara Barat. Sumatera Selatan, Masya Allah jauh sekali. Ya Lombok, halo. Ih, Lombok indah banget loh pemandangannya. Halo teman-teman ya. Medan, Horas Medan ya. Mantap, mantap. Ayo kak datang ke Sumsel. Iya, Rinjani. Ya Allah, kakak pengen banget loh ke Rinjani. Kakak suka naik gunung ya. Doakan supaya kakak ke Rinjani ya. Ya ampun, Rinjani kan dekat sama Lombok ya. Ya, Lampung kak. Halo Lampung. Ya, halo. Amin yuk sekali Rinjani. Amin ya. Oke. Ya, sip kakak tutup dulu ya. Kakak tutup ya. Oke. Dan jawabannya tepat adalah suku Sasak itu dua-duanya adalah nomina. Kata benda. Yeay, siapa tadi yang betul? Ya, sebentar kakak lihat dulu jawabannya yang paling tepat dan paling cepat. Oh, Rai Ilham sama-sama di Bogor. Kamu di mananya? Rai Ilham, Bogornya di mana? Ada yang di Palembang. Oke. Ini kakak cari yang paling lengkap ya. Yang paling lengkap, tepat sama cepat. Sebentar. Nah, kalau yang paling cepat tuh Najwa. Tapi Najwa tuh cuma jawab nomina kata benda aja. Ini keduanya atau gimana? Jadi kakak pilih Suci ya. Suci Ramadhani itu yang paling lengkap jawabannya nomina-nomina. Oke, congratulations Suci. 50 poin buat kamu ya. Good job. Very, very good job. Ya. Pomat Kak. Oke, kamu di Pomat ya. Ya, kita dari ujung ke ujung. Kakak di Ciawi. Tapi tempat kerja kakak deket kok di Pajajaran dekat Pomat. Oke, congratulations Suci ya. Jadi suku Sasak itu adalah sukunya nomina, Sasaknya nomina. Nah, teman-teman, tadi kan kakak bilang nih, bahwasanya kalau ketemu soal seperti ini nggak usah dibaca teksnya. Teksnya tuh ibaratnya tuh cuma hanya pemanis saja ya. Manis di awal, tapi pahit di akhir. Enggak dong ya, tetap manis juga di akhir ya. Maka teman-teman bisa langsung eliminasi jawaban di pilihan jawabannya ya. Kalau teman-teman perhatikan yang opsi A itu udah pasti salah karena cantik itu bingung nih. Itu tuh kata tunjuk ya teman-teman ya. Itu ini tersebut itu kata tunjuk ya. Tolong dicatat ya tambahan itu
Nggak ada suaranya kah? Oh, nggak ada suaranya. Oh, suaranya hilang. Tes, tes. Gimana suaranya? Aman kah sekarang? Tes, 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 tes. Aman. Oh, ini maaf ya. Di Bogor lagi hujan. Kayak sinyalnya bermasalah deh. Ya, aman ya teman-teman. Sekarang aman? Aman ya? Tadi sampai di AK. Oke, kakak ulang lagi ya. Suaranya aman ya. Mohon maaf ya. Memang di rumah kakak lagi hujan. Ya, sedih deh. Gak apa-apa ya. Oke, kakak ulang ya. Nomor satu itu suku Sasak itu sukunya nomina, Sasaknya nomina. Jadi teman-teman gak usah dibaca teksnya. Langsung aja eliminasi jawaban. Ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat A, B, C, D, E. Nah, nomor satu ini tipe soal yang paling gampang. Karena bisa diselesaikan di cara pertama. Cara pertama tuh paling gampang. Cara kedua itu sedang. Cara ketiga itu yang susah. Ya. Oke, kalau untuk suku Sasak ya, kalau teman-teman perhatikan opsi A cantik itu udah pasti salah. Cantik itu adjektiva alias kata sifat. Opsi B bagus juga kata sifat ya. Itu kata tunjuk. Ini itu tersebut itu kata tunjuk. Tolong dicatat tambahan ya. Setempat. Nah, ini kan ada imbuhan se di sini. Kata dasarnya tempat ya. Biasanya kalau yang pakai se dia tuh masuknya adalah ke bagian kata bilangan bisa ke kata keterangan bisa dia. Nanti kalau dia kasih contoh lainnya, ya. Kalau yang biasanya ada se itu bisa masuk ke bilangan, bisa ke keterangan, ya. Nah, terus, nah nggak ada lagi nih, cuman sisa bangsa Indonesia. Bangsanya nomina, Indonesianya nomina. Jelas ya, nomor satu tuh gampang sebenarnya. Kalau udah tahu caranya, jadi kalau seandainya salah pun teman-teman nggak apa-apa kan belum tahu caranya. Oke, sampai situ aman ya? Bisa? Ini cara yang pertama ya. Tadi congratulations-nya buat Suci ya. Aman, bisa Kak ya. Gampang dong ya. Aman ya sekarang suara kakak ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Jawab soal yang kedua. Yang kedua, tingkat kesulitannya melebihi yang soal nomor satu. Tolong persiapkan jari-jari indah teman-teman untuk menjawab kuis yang nomor dua ini ya. Kuis yang kesekian, ini kuis yang keempat deh. Ya. Di soal nomor 2 ini tingkat kesulitannya lebih hard ya, lebih susah daripada yang nomor satu ya. Sekaligus nanti akan kakak kasih cara kedua. Oh my God. Ini cara yang spesial buat teman-teman. Nah, silakan dijawab. Ini salah ya teman-teman, kakak tipe nih. Yang kakak kasih tanda warna merah ini tipe ya, bukan ya. A-nya taji ayam, B-nya kurang baik, C faktor utama, D kuping gajah, E biru laut. Silakan dijawab. Kalau udah yakin, silakan dijawab di kolom komentar. Kakak kasih waktu semenit lah ya, nggak usah lama-lama ya. Ayo, apa jawabannya? For your information, di soal nomor 2 ini banyak yang jawab salah biasanya. Yang udah jawab, nggak boleh dibetulin ya jawabannya ya. Kakak cari yang paling pertama. Ya, yuk silakan dijawab, dijawab. Kalian kalau ketemu guru lebih suka yang bawel atau yang gimana? Maaf ya kalau karena dia bawel. Oke, ini macam-macam nih jawabannya. Hmm. Oke, untuk soal nomor satu teman-teman, kakak yakin pada bisa. Di soal nomor dua ini nih teman-teman masih bingung nih. Terlihat dari jawabannya yang sungguh sangat bervariatif ya. Mencerminkan betapa sulitnya teman-teman menghadapi hidup ini ya. Sungguh sangat dramatis ya. Mana nih, mana nih? C sih katanya. Masa sih C? Kalau F gimana jawabannya?
Oke, yuk sebentar lagi akan kakak tutup. Yang belum jawab, ayo jawab. Kita masih banyak soalnya, tenang aja. Oke, kakak tutup ya jawabannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah jawab ya. Oke, kakak cek dulu ya. Tadi sih seingat kakak baru satu orang yang jawab benar. Seingat kakak ya, seingat sekilas. Oh my God, teman-teman tahu nggak yang jawab benar cuma dua orang. Karena emang sulit soal nomor dua tuh. Dia udah masuk ke tahap selanjutnya ya. Jadi kalau di soal yang pertama itu bisa diselesaikan. Maaf, maaf, pebelit. Berbelit-belit. Oke, jadi di soal yang pertama itu bisa diselesaikan di cara yang pertama dengan kelas kata. Nah, di soal yang kedua, maaf tadi ada gangguan ya, sorry. Di soal yang pertama itu teman-teman bisa dijawab dengan cara yang pertama. Udah langsung kelihatan dari kelas katanya. Tapi di soal yang kedua ini tidak bisa menggunakan kelas kata karena nggak ketemu jawabannya. Maka dia langsung ke tahap selanjutnya yaitu tahap 2 ya. Tadi kakak perhatikan ada yang jawab benar cuma dua orang. Dari sebanyak ini yang jawab benar tuh cuma dua orang. Dan teman-teman tahu jawabannya apa? Jawabannya adalah yang opsi A. Nah, siapa tadi yang jawab opsi A? Congratulations. Ya, taji ayam. Taji ayam tuh apa sih, Kak? Kurungan ayam loh. Tahu kan kurungan ayam yang terbuat dari bambu ya, itu ya, yang suka ditaruh di halaman tuh biasanya ya. Jadi ya, teknik panen ya, itu jawabannya tepat adalah taji ayam ya. Tadi ada satu orang nih, dua orang tadi. Suci tadi karena dia ingat, cuma Suci itu kurang cepat ya. Yang paling cepat itu adalah yang Shera, Shera ya. Di kakak yang paling cepat itu adalah Shera. Congratulations Shera, jawabannya betul ya. Shera Rashida, ih hebat, Shera sudah 100 poin nih ya. Tadi kan yang pertama juga kamu ini ya dapat poin. Congratulations. Oke, teman-teman penasaran kan di jawabannya gimana sih? Oke, kita buka dulu materinya ya, teman-teman ya. Kita buka dulu materinya. Tadi kan yang pertama kelas kata. Yang kedua itu adalah pola, teman-teman. Nah, ini dia. Syarat menguasai pola itu adalah menguasai kelas kata. Jadi jangan berharap teman-teman bisa menguasai pola kalau kelas katanya nentuinnya aja masih salah. Ya. Oke, pola DM di sini ya. Mudah-mudahan terlihat ya sama teman-teman. Ini tolong dicatat, di screenshot boleh. Ada 3 pola. Ada DM, nih di sini. Ya. Karena dia highlight dulu. Ada pola DM, ya, kelihatan ya. Warnanya ini nih. Tuh, ada pola DM. Terus ada pola MD, nih, ya, yang kedua. Yang ketiga ada pola DD. Kak, apa sih DM, MD, DD? Nah, kita yang pertama dulu nih. Yang DM, D itu diterangkan, M itu menerangkan. Catat ya, nanti kamu lupa. D itu diterangkan, M itu menerangkan. Diterangkan sama menerangkan. Diterangkan itu ibaratnya yang dia bisa berdiri sendiri. Ini kan sama-sama kata nih, frasa. Tapi kamu cari yang bisa berdiri sendiri, kan diterangkan. Itu adalah mobil. Nih, teman-teman. Ya, mobil ya udah mobil aja. Kalau baru maksudnya apa? Apanya yang baru? Ya. Maka dia menerangkan bahwasanya mobil tersebut adalah baru, belum pernah dipakai. Jadi ketika ada frasa mobil baru, berarti kan mobilnya diterangkan, D depannya. Berarti teman-teman cari lagi di opsi A, B, C, D, E yang depannya diterangkan lagi. Jangan kebalik. Kalau contoh di pertanyaannya DM, teman-teman harus cari DM lagi.
Jangan jadi MD. Kalau MD kebalik, teman-teman. Kalau MD itu berarti depannya menerangkan. Dan tidak semua pola DM bisa dibalik jadi MD. Mobil baru kan polanya DM. Gak bisa dibalik jadi MD. Baru mobil kan aneh. Ya. Contoh MD di sini seorang petani. Nah, yang bisa berdiri sendiri kan petaninya. Tuh, ya. Sampai situ aman? Bingung nggak nentuin DM sama MD-nya? Aman-aman? Bingung. Oke, ya karena dia ulang lagi ya. Ada yang bingung soalnya. DM, MD, sama DD. D itu diterangkan, M itu menerangkan. Teman-teman cari, pakai logika teman-teman ya. Jadi itu perpaduan antara ilmu pengetahuan sama logika. Tadi yang karena dia bilang kalau PPU itu ada loh. Cara jawabnya itu pakai logika. Mobil sama baru, mana yang bisa berdiri sendiri? Yang ketika diucapkan tidak menimbulkan pertanyaan. Mobil ya udah mobil gitu. Kalau baru, kan orang bingung ya, baru baru apa? Baru barang, baru apa? Baru suatu hal atau apa? Maka yang bisa berdiri sendiri ya diterangkan dia masuknya ya. Nah, kalau yang seorang petani, seorang sama petani, mana yang bisa berdiri sendiri? Petani dong, jelas petani ya. Maka dia diterangkannya di paling belakang, polanya MD. Tadi jangan lupa, pola DM gak bisa seenaknya dibalik jadi MD. Begitu pula pola MD gak bisa seenaknya dibalik jadi DM. Ya, seperti itu. Nah, kalau DD satunya lagi nih. Jadi ada 3 ya. Tadi DM, MD, ini sekarang DD. Kalau pola DD ya teman-teman ya, itu dia kelas katanya sama dan dua-duanya bisa berdiri sendiri. Kayak ayah, ibu. Ini kan pasangan ya. Ayah, ibu tuh mama, papa, kakak, adik, dan lain sebagainya. Tuh, sama-sama nomina, sama-sama bisa berdiri sendiri. Tapi dia itu harus yang sederajat alias koordinatif di sini. Ya, koordinatif itu artinya sederajat. Kalau ayah pasti pasangannya sama ibu. Dia tuh bisa jadi inti frasa. Inti frasa tuh apa sih tadi yang kakak jelasin? Bisa berdiri sendiri. Contoh lain ya. Contoh lain itu adalah tadi kan ada ayah ibu, mama papa, kakak adik, kakek nenek ya. Itu contohnya adalah koordinatif juga ya. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan tidak? Iya, paham sekarang Kak. Oke, good. Saran kakak dicatat, suka lupa kan? Belajar sekarang nanti 5 menit kemudian lupa. Aman ya? Paham, aman, oke, siap ya. Nah, ini adalah cara yang kedua, teman-teman ya. Kalau berdasarkan soal nomor 2 yang tadi ya, teknik sama panen ya. Nah, sebenarnya dia dua-duanya itu, teknik sama panen, itu dua-duanya itu adalah nomina dari segi kelas katanya. Baik teknik maupun panen, dua-duanya itu nomina. Cuma kalau teman-teman perhatikan, di opsi A, B, C, D, E, ada yang lebih dari satu opsi yang polanya sama-sama nomina ketemu nomina. Kayak taji ayam kan nomina ketemu nomina, ya. Faktor utama nomina ketemu nomina, tuh ya. Nih, kakak kasih warna kuning ya. Yang ini tuh artinya mirip. Kuping gajah juga kan nomina ketemu nomina. Nah, kalau teman-teman hanya mengandalkan kelas kata aja, nggak akan ketemu nih jawabannya. Karena memang soalnya sudah masuk ke level yang lebih sulit, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan antara teknik sama panen, mana yang diterangkan, mana yang menerangkan? Antara teknik sama panen. Teknik sama panen. Diterangkan, menerangkan, betul, good job Suci ya. Tekniknya diterangkan, panennya menerangkan. Teknik udah teknik. Kalau panen kan kita bingung ya panen apa. Kalau teknik itu kan kayak cara ya. Nah, taji nih, mungkin beberapa orang kurang familiar ya, kurang paham taji itu apa. Taji itu nama benda, taji itu ya. Kurungan taji itu ya. Nah, yang A itu kan DM nih, diterangkan sama menerangkan. Kalau yang D, kuping gajah. Nih, kuping, iya kuping gitu. Gajah ya gajah gitu. Nah, kalau yang D ini dia agak beda ya, karena dia mempunyai makna yang berbeda. Kuping gajah bukan berarti kupingnya gajah. Tapi nama makanan, teman-teman tahu nggak nama makanan kuping gajah yang warna hitam tuh? Ya,
Nah, ini beda nih ya. Tahu Kak? Oke, sip ya. Nah, sampai di situ berarti nyisa yang A sama yang C nih. Baik A maupun C, itu yang C juga sebenarnya bisa tuh. Faktor itu diterangkan, itu bisa depannya. Nah, sampai situ kan kita udah tahu nih. Berarti otomatis jawabannya antara A sama C. Nah, cara tahu kalau itu jawabannya A, gimana Kak? Kita masuk ke tahap ketiga ya. Jadi susahnya soal ini ternyata nggak cuma di tahap kedua, tapi dia sampai ke tahap ketiga. Mantap ya. Tahap ketiga itu adalah teman-teman menggunakan konjungsi ya. Dicatat ya, teman-teman menggunakan konjungsi. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Ada yang tahu tidak? Konjungsi itu apa? Kata penghubung. Good job, Nazira. Thank you. Konjungsi itu kata penghubung. Nah, teman-teman nih, sebentar ya. Oke, cek suara kakak aman ya. Oke, kita lanjut ya. Konjungsi alias kata penghubung ya. Jadi tadi kan cara yang pertama itu kelas kata. Yang kedua itu menggunakan pola. DM, MD, DD. Masih nggak ketemu juga jawabannya. Ini antara A sama antara C. Maka teman-teman, cara terakhir menggunakan konjungsi kata penghubung. Tapi nggak semua konjungsi bisa digunakan. Biasanya yang bisa digunakan itu yang, untuk, ya, dan. Tuh biasanya tuh, ya. Teknik yang panen. Nggak bisa, ya. Jadi, konjungsi ini diletakkan di tengah-tengah, ya. Teknik yang panen kan nggak bisa. Teknik dan panen nggak bisa. Maka dia pakai teknik untuk panen. Berarti tekniknya itu khusus digunakan untuk panen. Karena teknik itu kan bisa macam-macam ya. Teknik itu kayak cara. Teknik menjahit, berarti cara menjahit gitu. Ya. Berarti teman-teman cari di antara opsi A, B, C, D, E yang bisa juga pakai konjungsi untuk. Di sini kan cocoknya dia pakai konjungsi untuk ya teman-teman. Tuh, cari lagi mana nih yang bisa pakai konjungsi untuk. Kalau faktor untuk utama kan aneh. Kuping untuk gajah, aneh. Kurang untuk baik, apalagi biru untuk laut, salah. Maka taji ayam. Taji untuk ayam. Taji kurungan yang khusus untuk ayam. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, sampai situ teman-teman. Dalam menjawab satu soal aja, itu ada 3 cara ya. Tergantung kesulitan si soalnya. Sampai sini teman-teman bingung? Ada yang mau ditanyakan? Bingung tidak? Pusing, Kak? Ya kan? Terlihat mudah padahal sulit kan? Apa yang bikin kamu pusing? Bagian yang mana? Boleh nanti kakak ulang sekali lagi. Aman yang lain. Oke, kakak ulang ya. Di dalam menjawab soal seperti ini tuh ada 3 cara, teman-teman. Tadi kan cara yang pertama kelas kata. Yang kedua pola. DM, MD, sama DD. Nah, kalau misalnya sampai di pola aja masih nggak ketemu caranya, maka cara terakhir yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ada 3 biasanya, bisa pakai yang, untuk, dan. Kamu taruh di tengah-tengah antara teknik sama panen. Teknik yang panen kan aneh. Teknik dan panen, enggak juga. Berarti teknik untuk panen. Tekniknya, caranya khusus untuk panen. Tadi kan karena dia udah bilang, teknik itu cara. Banyak loh, bisa teknik menjahit, teknik membaca, dan lain sebagainya. Nah, ini kita udah ketemu nih, dia menggunakan konjungsi untuk. Di antara opsi A, B, C, D, E, mana yang di tengah-tengahnya nyambung dan cocok dipakaikan konjungsi untuk juga. Karena harus sama kan polanya, sama si pertanyaannya. Itu jawabannya yang A, taji untuk ayam. Taji itu kan kurungan khusus untuk ayam. Ya. Kalau yang B, C, D, E kan nggak nyambung kalau dikasih konjungsi untuk di tengah-tengahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa? Mana suaranya? Aman, aman? Aman, Kak. Oke, siap. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, good job. Nah, sekarang kakak mau kasih kuis dengan tingkat kesulitan yang lebih susah lagi.
Wow, Kak, ini tuh udah susah. Sekarang aku mau kasih yang susah lagi. Iya dong, teman-teman. Kayak main game, ya. Teman-teman itu, ya. Kalau kalau teman-teman main game, ya, itu pasti ada tingkatannya, ada levelnya. Itu pasti kalau udah level 1, teman-teman masuk ke level 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ya, kita masuk ya ke yang soal yang lebih susah ya. Tipenya agak beda sedikit, tapi cara jawabnya sama. Coba teman-teman jawab dulu ya satu soal ya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan karena dia bilangnya sama teman-teman kalau di soal SMBT yang asli itu dia sebenarnya nggak pakai ABCD. Dia pakainya tuh kayak bulat-bulat kayak gini. Nanti cuma tinggal diklik aja sama teman-teman. Kelompok kata yang berpasangan tetap. Ini tipe soalnya beda. Tapi cara jawabnya mirip kayak yang tadi. Coba teman-teman di itu dulu aja. Dijawab aja dulu sama teman-teman ya. Jalan buntu. Oke, yang lain gimana? Coba dijawab dulu sama teman-teman ya. Ini. Kelihatan nggak soalnya? Segini aman? Tim kami, oke. Oke, gimana teman-teman? Udah dijawab soalnya. Aman, Kakak. Aman-aman. Aku tidak ada masalah gangguan, memang ngasih waktunya lebih ke teman-teman. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih di Kakak. Taji itu, eh Kakak tutup dulu sebentar ya. Kakak tutup dulu sebentar, sorry jawabannya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah jawab ya. Kayak ada yang nanya ke kakak, taji itu tuh bukan kurungan ayam kak, tapi bagian tubuh ayam. Oke, ini tolong dicatat sama teman-teman ya. Kalau untuk soal yang frasa ini, itu tergantung dari caranya. Ketika teman-teman ketemu caranya yang cara pertama, kelas kata, itu boleh untuk dicari di KBBI, arti perkatanya itu boleh ya. Misalnya tadi kayak suku Sasak, Sasaknya itu masuknya ke nama suku ya. Padahal kan kalau Sasak di Indonesia itu kan ada lagi ya. Kayak kalau di adat Jawa tuh ada Sasak yang kayak apa ya? Kayak konde, bukan konde ya, tapi Sasak gitu. Yang kalau nikahan gitu. Nah, itu kalau pakai cara yang pertama, yang kelas kata. Karena dia itu perkata gitu ya. Kak, ada yang nyambung juga jadinya nggak kedengeran. Oh, ini ya. Ada yang bocor ya suaranya ya. Coba, teman-teman coba dicek lagi yang belum di-mute ya. Nah, ini udah kakak bisukan ya beberapa ya.
Nah, teman-teman coba cek lagi siapa tahu kepencet ya. Aman sekarang? Aman ya? Oke, suaranya aman? Aman ya? Oke. Nah, sorry ya, tadi teman-temannya mungkin ada yang kepencet, jadi bisunya itu di on ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kakak mau bahas yang taji ayam dulu ya. Ini ada pertanyaan bagus ya. Kalau taji ayam beda sama nomor satu. Dia kan pakai caranya cara ketiga ya sebenarnya. Ketika pakai cara yang ketiga, itu kan pakai konjungsi. Konjungsi itu apa sih fungsinya? Konjungsi kata hubung itu adalah fungsinya untuk menghubungkan antara frasa yang satu atau kata yang satu dengan kata yang lain. Atau menghubungkan frasa yang satu dengan frasa yang lain. Ketika teman-teman cari tuh di KBBI, taji ayam tuh bentuk bagian atau bagian dari tubuh ayam. Kan nggak mungkin taji untuk ayam, kaki untuk ayam. Jadi nggak nyambung. Jadi jangan dicari per satu kata karena dia akan berubah harfiahnya. Ya, seperti itu. Jadi dia masuknya itu adalah bentuknya kenomina. Dia masuknya itu. Ya. Nah, tapi kalau caranya cara yang pertama, tadi yang pakai kelas kata, itu boleh teman-teman cari berdasarkan KBBI-nya. Kalau teman-teman ragu. Kayak suku sama sasak. Sasaknya itu adalah nama suku. Ya, bukan sasak yang kayak konde itu ya, kalau teman-teman tahu tuh, kalau yang di adat Jawa tuh ya. Nah, itu dia ya. Jadi ketika yang soal frasa ini dijawab dengan 3 cara, itu punya maknanya beda-beda. Ada kelas kata, dia boleh diartikan per kata. Ada yang DM, pola, itu masih bisa diartikan per kata, tapi harus lihat dari kesinambungannya. Apakah dia menerangkan atau diterangkan. Terakhir itu adalah dia yang pakai konjungsi. Makanya tadi kakak bilang, ini soal tuh terlihat sepele. Padahal susah. Hampir 50% tuh banyak yang jawab salah. Ya, nanti kamu coba sendiri deh ketika kamu TO sama nanti uji tanding ya di Break Education. Bisa nggak teman-teman jawab soal ini? Ya, kalau teman-teman bisa jawab soal ini, berarti teman-teman udah berhasil tuh ya. Kira-kira kalau udah kejawab soal ini dapat poinnya berapa, Kak? Kakak pastikan pasti kamu di atas 400. Kakak pastikan. Karena anggap aja nih, soalnya cuma bisa dijawab 50%. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, soal SMBT itu bukan menggunakan skor pada umumnya. Zaman kakak kan dulu kalau benar itu dapat plus, salah minus, nggak dijawab nol. Nah, sekarang tuh udah nggak berlaku. Jadi dilihat dari keseluruhan. Kalau misalnya dari 100 orang, yang jawabnya itu 50%, berarti kan dianggapnya sedang kesulitannya. Kamu bisa dapat poin yang cukup lumayan tinggi. Jadi semakin sulit dijawab, poinnya itu besar ke kamu. Seperti itu ya. Tadi ya untuk yang si masalah taji ayam itu ya. Makanya nomor 2 itu tadi spesial tuh karena dia itu agak sulit jawabnya ya. Dia pakai cara yang ketiga. Nah, kalau untuk yang soal nomor 1 ini dia pakai cara keberapa sih, Kak? Nah, jawabannya tepat itu dia adalah jalan buntu. Nah, kakak cek dulu ya sebentar ya. Kayaknya tadi banyak deh yang jalan buntu tuh. Bentar, kakak cek dulu yang paling cepat sama yang paling tepat. Wait, wait. Oke, congratulations buat Dwi Nabilah. Ya, jawabannya betul. Congratulations, kamu dapat 50 poin. Ih, hebat banget ya. Oke, Dwi Nabila, sebentar ya, kakak catat dulu, takut lupa ya. Yang belum pakai nama asli, kayak udah pakai nama asli semua ya. Oke, kalau pertanyaannya berpasangan tetap, dia sebenarnya pakai cara kedua, teman-teman. Pakai pola, tapi polanya itu adalah yang dede. Nah, masih ingat gak? Tuh tadi baru dibahas ya. Pola dede yang ini, teman-teman. Pola diterangkan, diterangkan. Jadi berpasangan tetap itu dalam artian, kalau bukan itu pasangannya agak susah. Bukan gak bisa, tapi agak susah. Ya, pola dede ciri-cirinya adalah koordinatif, dia itu harus setara ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ciri-cirinya itu adalah biasanya kelas katanya sama ya. Nah, terus ciri-ciri lainnya yang teman-teman bisa analogikan di pikiran teman-teman, bisa pakai logika, itu adalah ketika bukan itu pasangannya, itu susah dicarinya. Kayak jalan sama buntu. Kalau jalan mah bisa sama apa aja. Jalan raya, ya, jalan setapak, itu bisa apa aja. Kalau buntu yang susah.
Buntu itu kalau nggak sama jalan, contohnya apa? Teman-teman bisa kasih contoh nggak? Tadi kan kalau jalan tuh bisa kayak jalan setapak, jalan raya ya. Tapi kalau buntu ya, bukan buntung. Nah, buntu nih sama apa coba bisa dipasanginya? Agak susah kan? Berarti dia masuk tuh ke ciri-ciri berpasangan tetap. Jalan macet bisa. Jalan macet bisa ya. Ketika otak buntu. Nah, otak buntu oke ya. Gak ada jalan atau solusi lagi. Gak ada jalan atau solusi lagi maksudnya gimana tuh? Ide buntu oke. Nah, si buntu ini ya akan selalu adanya tuh di terakhir. Bisa nggak tiba-tiba dia ditaruh di awal buntu? Aneh tahu kalau ditaruh di awal apa coba pasangannya? Buntu kaki. Enggak dong ya. Susah ya. Ya. Nah, itu pakai logika teman-teman dalam menjawab. Teman-teman tahu nih materinya. Tadi yang udah karena dia kasih tahu nih materinya. Ada cara pertama, ada cara kedua, ada cara ketiga. Tapi kalau teman-teman tidak bisa mengimajinasikan, tidak bisa menggunakan penalaran, itu sama dengan gak kejawab juga soalnya. Gitu. Kalau jalan ya, itu bisa ditaruh di depan. Bahkan bisa ditaruh di belakang. Jalan-jalan. Jadi kata ulang, kata dasar ulang. Jalan-jalan, tadi ada jalan macet, jalan raya, jalan setapak. Tapi kalau buntu itu susah loh teman-teman. Buntu depannya susah. Kalau yang masih ide buntu, nah berarti kan idenya mentok tuh ya. Jalan buntu, jalannya mentok gitu kan. Nah itu masih bisa. Nah itu agak susah kan. Bukan berarti nggak bisa, tapi agak susah. Maka jawabannya adalah yang tadi, yang B. Tim sama kami. Tim itu bisa, kami itu bisa. Maka bukan itu jawabannya. Ya, tim super tim. Bisa dibulak-balik kan? Berarti bukan itu jawabannya. Ya, berhenti sejenak, berhenti sesaat itu bisa, sejenak. Sejenak merenung itu juga bisa, tuh ya. Mengambil waktu inspirasi baru itu juga bisa, ya. Baru bisa nggak diletakkan di awal? Bisa, baru jalan misalnya. Baru memasak itu bisa, berarti bukan itu jawabannya. Ya, bisa ya teman-teman ya. Dia menggunakan cara yang sama dari materi yang sebelumnya kakak udah bahas. Materi 1, materi 2, materi 3 ya. Cara pertama, cara 2, cara ketiga. Tapi kalau penalaran teman-teman tidak jalan, logikanya nggak jalan, ya nggak kejawab juga soalnya. Nah, kalau kayak gitu gimana Kak caranya? Selain teman-teman harus menguasai kelas kata, pola, konjungsi, teman-teman harus banyak latihan soal ya. Kakak berharap sekali ya teman-teman tuh bisa lanjut ketemu sama Kak Nadia, Kak Jaki, terus Kak siapa lagi ya, banyak ya di sini mentornya ya. Jadi teman-teman itu bakalan sering latihan soal ya, karena percuma mau hafal kelas kata sampai ribuan, pola dan lain sebagainya kalau teman-teman malas latihan soal, itu sama aja bohong. Jadi logika kita, penalaran kita itu akan berkembang ketika kita dihadapkan masalah. Cuman kalau yang kakak perhatikan, Gen Z atau Gen Alpha ini itu kesulitan mengelola masalah. Ya, problem solvingnya tuh kurang. Maka teman-teman boleh dilatih dengan cara melatih soal. Ya, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain tidak? Bisa dong ya. Oke, ini secretnya udah kakak kasih ya. Bayangkan untuk bahas satu soal aja secretnya luar biasa ya. Kebayang nggak? Kalau SMPT itu kan masih banyak ya teman-teman, nggak cuma PPU. Jadi pas banget teman-teman tuh harus belajar ekstra. Pas banget teman-teman ikut kelas gaspol ya. Jadi teman-teman tuh udah selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lain. Jadi teman-teman tuh udah masuk kelas yang pintunya tuh VVIP ya. VVIP masuk ke UI, ke ITB ya enggak tuh ya. Tapi dengan usaha ya. Jadi yang salah jangan berkecil hati. Yang belum dapat poin jangan berkecil hati juga ya teman-teman ya. Kita masih proses belajar. Semangat ya teman-teman ya. Let's go ITB. Nah, Sigit ya. Langsung tuh kamu di pintu VVIP ya. Jadi kamu udah langsung disambut nih sama rektoratnya. Selamat datang Sigit mahasiswa baru ITB ya. Keren banget ya. Kuis lagi Kak. Oke, Kakak kasih satu kuis ya. Kita masih ada waktu 5 menit sebelum nanti Kakak tutup dengan pertanyaan ya. Kakak kasih satu kuis lagi ya teman-teman. Maaf banget kalau misalnya kuisnya nggak terlalu banyak, nggak semuanya dapat poin karena kita keterbatasan waktu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman ketemu lagi sama Kak Nadia ya. Jadi jangan sampai ini pertemuan terakhir kita, masih banyak banget yang ingin Kakak bahas.
rahasianya tuh masih banyak banget teman-teman ya. Jadi kakak akan bagi-bagi ya. Tapi kalau yang malam ini ya TTA aja ya, yang tahu-tahu aja ya, kita-kita aja ya. Oke, siapin jari-jari manisnya. Ini kuis yang terakhir ya teman-teman ya, tipe soalnya masih sama ya. Oke, silakan. Ini dia ya. Apa coba jawabannya? Ayo, silakan. Apa jawabannya? Kakak kasih waktu sampai 20.56 ya. Kalau di kakak sekarang 20.55. Oke, harga diri dan lain sebagainya. Oke. Oke, sudah 20.56 ya di kakak. Kakak tutup dulu ya, sebentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah jawab benar. Ih, semangatnya luar biasa ya. Vibe positifnya tuh terasa sampai di sini ya. Ini bau-bau alma mater kuning, biru ya, hijau, coklat tuh kerasa banget gitu ya. Oke, sebentar kakak cek dulu ya yang jawabannya paling cepat dan paling tepat. Oke, di kakak yang paling cepat dan paling tepat adalah Suci. Congratulations, keren banget. Hari ini kamu jawab 2 soal ya. Jadi Suci udah dapat 100 poin. Congratulations, Suci ya. Semangat buat yang lain ya. Nah, belum dapat poin kan di kelas ini, berarti harus banget di kelas selanjutnya ya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Soalnya kok bisa sih Kak? Jawabannya adalah yang opsi A. Kelompok kata yang berpasangan tetap harga diri, tekad kuat, keliling kampung, niat baik, belas kasihan. Coba kita gunakan logika kita ya. Harga diri. Kalau harga tuh banyak sih ya. Sebenarnya harga bisa dipasangin sama apa aja. Harga buku, harga diri, harga mobil ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau diri nih, kalau bukan sama harga, kira-kira bisa dipasanginnya sama apa? Diri nih, teman-teman. Agak mikir ya. Nah, ketika agak mikir, berarti itu udah jadi sign, udah jadi tanda bahwasannya dia adalah salah satu yang bisa masuk ke berpasangan tetap. Ya, gantung diri, oke. Ih, serem ih. Diri sendiri, oke. Nah, yang lain coba. Gantung diri masih oke, ya, gantung diri. Nah, kalau teman-teman perhatikan, baik harga diri, baik gantung diri, itu semuanya adalah konotasi, makna tidak sebenarnya. Harga diri tuh bukan berarti harga kita dikasih label harga gitu, bukan. Tapi lebih kepada harga diri tuh apa ya? Pride ya, ego ya. Nah, dia bukan makna sebenarnya. Sama kayak gantung diri. Gantung, kitanya digantung dalam artian konotasinya itu adalah negatif ya, menghilangkan nyawa sendiri ya. Diri sendiri itu bisa dia ditaruh di awal, tapi dia bukan konotasi, dia makna sebenarnya diri sendiri ya udah sendiri. Sadar diri, oke ya. Apalagi nih, diri ini harus sendiri, melukai diri. Ya ampun, kenapa sih kalian galau-galau ya? Nah, ini yang Rizky sama tadi kayak gantung diri ya. Ya. Oke, sampai situ teman-teman bisa. Diri ya, kalau bukan sama harga itu emang agak susah.
dipasanginya. Kalaupun dipasangin, pasti dia jatuhnya konotasi, ya. Makna tidak sebenarnya, kayak tadi harga diri, gantung diri, ya. Kakak kenapa nggak ya, belas kasihan. Belas kasihan. Kasihan itu, kasihan sama belas. Belas itu sebenarnya bisa sih selain kasihan. Kalau belas, kenapa nggak tekad kuat, Kak? Tekad sama kuat. Tekad itu apa sih? Niat kan, tekad itu. Ya, tekad baik, tekad kuat, kuat badan, itu bisa ya. Kalau dibalik-balik ya. Nah, itu dia. Nih yang unik nih yang nih, maaf, belas kasihan. Kasihan tuh udah pasti ya. Kalau kasihan tuh. Kalau belas, bisa nggak? Belas selain kasihan tuh bisa nggak? Belas. Kata lain yang kalau misalnya bukan sama kasihan itu bisa nggak? Selain belas kasihan. Sangat kasihan itu, ya kasihannya di belakang bisa ya. Kalau yang belas, belas itu kata dasar. Boleh nggak dikasih sebelas? Itu boleh. Belas kasih, ya. Belasan tahun. Nah, kalau yang belas ini kan kata dasar nih. Kalau misalnya dikasih imbuhan, boleh nggak sih, Kak? Boleh. Baik imbuhan akhiran an, jadi belasan, atau imbuhan depan, jadi 11. Kalau antara detak jantung dan tekanan darah itu kata berpasangan tetap yang mana ya, Kak? Detak jantung. Detak waktu, detak jantung. Yang satunya lagi tadi apa? Maaf. Sama tekanan darah. Ya, kalau misalnya di antara detak jantung sama tekanan darah yang berpasangan tetap tuh detak jantung. Ya. Detak jantung. Itu kan dia punya konotasi kan? Makna tidak sebenarnya. Bukan berarti jantungnya itu kayak detak jam ya, bukan, tapi lebih ke nyawa ya. Kalau tekanan darah kan memang tekanan darahnya, tekanan waktu, tekanan massa, tekanan darah. Jadi dia masih kayak maknanya tuh utuh gitu. Bukannya secara tidak tidak apa ya jawabannya tuh. Bukannya secara tidak langsung ya. Detak jantung, detak waktu. Nah, detak waktu kan berarti waktunya tuh berdetak ya. Terus berjalan. Nah, detak jantung juga sama gitu. Jadi kalau ditanya detak jantung sama tekanan darah, itu mana yang lebih berpasangan tetap? Yang detak jantung. Ya, tadi ciri-cirinya adalah yang pertama, kalau bukan itu pasangannya, kamu pilih nih antara detak sama antara jantung. Kalau bukan itu pasangannya, agak susah buat dipasangin, berarti dia masuknya ke berpasangan tetap. Yang kedua, apalagi kalau dia pakainya konotasi, makna tidak sebenarnya. Nah, berarti dia juga bisa masuk ke berpasangan tetap, ya. Kayak tadi contohnya tuh harga diri. Jadi bukan harga yang dikasih rebel, harga itu bukan. Jadi lebih ke ego, lebih ke pride ya. Seperti itu ya teman-teman. Masih nggak ngerti tentang kata berpasangan tetap tuh kayak gimana? Maaf ya, iya nggak apa-apa ya. Nanti mungkin kamu bisa minta recordingnya, kamu ulang kembali ya, sayang cinta ya. Kakak nggak bisa ngulang lagi karena mohon maaf waktunya udah terlewat ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kelas selanjutnya ya. Bisa lebih detail lagi membahas berpasangan tetap. Berpasangan tetap ini lebih susah daripada yang sebelumnya. Karena dia benar-benar menggunakan logika dalam menjawab ya. Terima kasih Kak, sama-sama juga. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah semangat sampai jam 9 malam ya. Terima kasih banyak pertanyaannya, antusiasnya, dan lain sebagainya. Kakak doakan teman-teman sukses di PTN, jadinya. Kakak doakan teman-teman sukses di PTN pilihan masing-masing ya. Calon alma mater kuning, biru, hijau, coklat ya. Kakak doakan ya teman-teman semangat ya belajarnya ya. Tadi pesan dari kakak tuh jangan patah semangat. Kalau salah bukan berarti teman-teman nggak bisa, tapi proses belajar ya. Oke teman-teman, marun kak? Oke, maaf kurang disebut ya tadi marun ya. Oke, telur asin. Ya, maaf tadi kurang disebut ya. Oke, ya.
Sampai situ ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Selamat istirahat ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Jangan sampai ini jadi kelas terakhir kita ya. Akhir kata ya, mohon maaf kalau ada salah kata, perbuatan, gangguan sedikit tadi ya. Nanti kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam ya. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Selamat malam. Terima kasih banyak Kak atas paparan materinya. Dan tadi aku sedikit dengar-dengar kalau Kak Nadia itu ngasih bumbu-bumbu rahasia yang cuma kalian dapetin di kelas gaspol. Teman-teman stay dulu di sini, bener-bener stay dulu karena aku mau ngasih tahu informasi tentang program lanjutan yang sudah ditanyakan oleh teman kalian nih. Nur Hamida udah nanyain di grup kayak Kak gimana sih program lanjutannya. Nah, aku izin share screen dulu teman-teman. Stay dulu di sini teman-teman sama aku. Nah, ini dia sudah terlihat teman-teman. Jadi, seperti yang kalian tahu, kalau kelas gaspol ini hanya sebatas 1 bulan saja. Dan kalau teman-teman sudah merasa nyaman diajarkan oleh para mentor-mentor kita dan sudah nyaman dilayani oleh Break Education, boleh banget pertimbangkan lagi terkait program Break Ed selanjutnya nih teman-teman. Nah, aku mau spill dulu nih di program-programnya ada apa aja sebelum kita kasih tahu bagaimana caranya, oke? Nah, ini dia teman-teman. Sebenarnya programnya itu ada 3 teman-teman di Maxima, Optima, dan Prima. Aku jelaskan satu persatu dulu, teman-teman disimak baik-baik, oke? Oke, jumlah siswanya untuk di Maxima itu ada 25 siswa per kelas. Jadi di Maxima kalian akan belajar bersama 25 orang. Di Optima itu 5 siswa per kelas. Jadi 5 siswanya ini boleh banget nih dari bestie kalian. Misalnya kalian punya circle ambis nih 5 orang. Kalian daftarin. Jadi ini tuh semi private yang isinya cuma kalian dengan orang-orang yang sudah kalian kenal. Atau bahkan kalian mau kenalan sama teman-teman di kelas gaspol, boleh banget nih kalian ngeliat di grup kemarin kan kita udah banyak cengkrama, udah banyak ngobrol di grup ya. Kalian boleh pilih nih 5 orang kayak kenalan terus ajak yuk ikut Optima yuk gitu bareng aku. Nah, yang Prima ini kalian seorang saja bersama mentornya langsung teman-teman. Jadi benar-benar private class. Untuk sistem belajarnya sendiri sama seperti kelas gaspol, yaitu live online class di Zoom. Seperti yang udah kalian lakukan 2 kali pertemuan ini. Durasinya masih sama, 90 menit. Untuk pertemuannya nih, menarik banget. Di Maxima itu kalian akan 40 kali pertemuan teman-teman. Bener-bener banyak banget kan. Kalian akan belajar selama 40 kali bersama mentor-mentor keren kita nantinya. Dan untuk Optima dan Prima itu 8 kali pertemuan ya teman-teman. Jadwal belajarnya sendiri di Maxima itu boleh dipilih sama kayak kelas gaspol, Senin dan Rabu atau Selasa dan Kamis. Itu bisa kalian pilih antara 2 itu. Lalu Optima dengan Prima ini fleksibel. Maksudnya gimana sih? Fleksibel itu kalian bisa pilih sendiri bersama teman-teman kalian atau bahkan yang Prima sendiri kalian boleh ngatur jadwal kalian. Semisal kalian free-nya di hari Sabtu Minggu atau hari selain dari yang udah ada di Maxima, boleh banget langsung ajukan ke pihak Bright Ed-nya, Kak aku free-nya di hari ini nih, boleh nggak sih ada kelas? Itu boleh banget guys di Optima dan Prima kayak gitu. Paket programnya tentu Maxima per semester which is 40 kali pertemuan dan Optima per bulan which is 8 kali pertemuan. Lalu materinya udah per kelas teman-teman. Jadi yang di Maxima itu kalian akan diajarkan berurutan ya. Jadi udah sama nih 25 orang belajar hal yang sama selama 40 kali pertemuan. Sudah diatur schedule-nya. Untuk Optima dengan Prima ini request by request teman-teman. Kalian semisalnya masih kurang di PPU atau di penalaran matematika, itu boleh banget request kayak Kak 8 kali pertemuan boleh nggak sih bahas penalaran matematika aja? Boleh banget di Optima dan Prima ya teman-teman. Kalau di Maxima itu semua subtes dipelajari. Untuk belajar dengan teman, of course ini kalian pasti paham. Maxima dengan Optima itu belajar sama teman. Maxima dengan Optima belajar dengan teman, sedangkan Prima itu belajar sendiri.
persiapan ekstra ini sangat disarankan di Maksima karena apa? Karena kalian akan belajar semua subtes yang ada di UTBK nanti. Dan kalau Optima sama Prima ini mungkin karena bisa aja kalian memang mempersiapkan di satu subtes aja atau ya itu tergantung kalian masing-masing. Makanya mungkin untuk pemetaan potensi ini di Maksima aja ya teman-teman. Karena di Maksima setiap akhir bulannya itu akan ada uji tanding atau tryout. Nah, dari sanalah kalian akan dibantu pemetaan potensi. Kalian bisa masuk jurusan mana atau kalian mau masuk jurusan A dan kalian bisa nanya nih sama pembimbing akademik dari Break Education kayak Bu, saya mau masuk jurusan A. Apa yang harus saya tingkatkan lagi ya dari skor dari skor yang udah saya jalanin di tryout kemarin kayak gitu, teman-teman. Rencana belajar dibuatkan seperti yang aku udah bilang per kelas tadi dan pemantauan progresnya juga di Maksima dan Prima udah ada pendamping akademiknya pribadi. Kalau di Maksima sendiri karena progresnya tadi sudah terukur melalui tryout atau uji tanding milik Break Education, teman-teman. Terus teman-teman khusus teman-teman aja nih ya. Khusus teman-teman kalau kalian tanya nih teman-teman di luar kelas gaspol, pasti mereka nggak akan dapat diskon up to 50%. Cuma buat teman-teman yang ikut dan mendengarkan ini sampai selesai. Sayang banget yang udah keluar duluan nggak tahu kalau sebenarnya tuh ada diskon sampai 50%. Jadi hanya untuk teman-teman aja. Kalau di luar harganya harga normal. Jadi rugi banget kalau dilewatkan. Oke, harganya berapa sih? Ini dia harganya. Kalau kalian mikir harganya 5 juta, 4 juta, 3 juta, oh tidak, tidak guys. Harganya hanya dari 2.100.000 dipotong diskon 50% menjadi 1.050.000. Wih, keren banget kan? Harganya cuma 1 jutaan, 40 kali pertemuan lagi. Lalu Optimanya sendiri dari 950 dicoret menjadi 665.000 saja. Itu tuh udah dapat 8 kali pertemuan dan udah ditemani oleh mentor-mentor keren kita. Untuk Prima sendiri harga normal, namun coba deh lihat harga normalnya aja masih tergolong murah, guys. Kalian bisa full dibimbing oleh mentornya, lalu ada pembimbing akademiknya juga itu cuma 1,7. Tapi ini cuma berlaku sampai 30 Juni aja, teman-teman. Kalau teman-teman ngelewatin harga ini, wah sayang sekali. Harga yang dicoret-coretnya ini sudah kembali normal. Jadi, kalau kalian masih ragu, boleh banget nih setelah ini bicarakan dulu sama orang tuanya atau bicara sama diri sendiri. Yakin atau enggak ikut Break Education, tapi harus yakin loh ya. Kan dilihat kemarin 2 kali pertemuan, mentornya udah keren banget, teman-teman. Nah, sambil menunggu nih, kalian bisa pertimbangkan lagi setelah pertemuan yang akan datang nih, teman-teman. Siapa tahu setelah pertemuan besok kalian sudah yakin, tapi jangan sampai kelewatan di 30 Juni 2025. Terus kemarin Nur Hamidah nanya, caranya gimana? Oke, caranya simple, cukup simple, bener-bener sangat simple ya teman-teman. Kalian cukup chat aku aja. Kalian langsung aja chat aku. Udah ada beberapa teman-teman yang ngechat aku dan aku nggak gigit ya teman-teman. Aku akan jawab sebisa aku dan aku akan memberitahu tentang program-program yang kalian ingin ketahui nih teman-teman. Jadi gampang banget kalian boleh curhat-curhat dulu atau tanya-tanya dulu. Kalau masih ragu atau masih bimbang, boleh banget tanya-tanya ke aku. Setelah kalian sudah yakin, orang tua sudah boleh, langsung aja bilang, Kak Cici, aku mau dong ikut program ini. Nah, nanti akan langsung aku arahkan, benar-benar 100% aku arahkan kalian sampai menjadi siswa dari Break Education. Nah, teman-teman, ini dia untuk brosur lengkapnya akan aku kirimkan langsung nanti di grup kelas. Jadi kalian bisa langsung jadikan bahan pertimbangan kalian beserta orang tua kalian. Nah, udah nih aku udah kasih tahu sepil-sepil gimana sih program-programnya, cara daftarnya gimana dan apa program-programnya. Terima kasih yang udah benar-benar standby sampai sekarang. Aku mau minta sekarang kita dokumentasi lagi nih teman-teman kayak kemarin. Aku mau dong teman-teman open cam. Nih Sigit dari yang robot-robot gini ganti jadi wajah asli boleh nih kayak kemarin. Terus teman-teman yang lain juga nih, ayo dong open cam. Karena dia kalau udah bisa open cam juga boleh open cam lagi nih Kak. Kita temenin teman-temannya buat open cam. Nanti kalian akan masuk ke Instagram Break Education, teman-teman. Ayo, ayo, ayo.
Langsung aja pamer kecantikan ketampanan kalian, calon-calon maba 2026. Nah, Citra, terima kasih Citra. Ayo guys, ayo guys. Aku tunggu 21.15 ya. Aku tunggu 1 menit sampai kalian buru-buru ambil kerudung. Yang belum ambil kerudung boleh banget. Atau mau pakai selimut juga boleh banget. Pakai sarung juga boleh banget. Udah nih. Mana nih? Mana nih? Wis. Ayo tata-tata rambut kalian, kerudung kalian rapikan. Nah, oke, udah ya. Belum ting, belum 21.15. Aku tunggu lagi. Sigit gimana nih? Kayaknya nggak aman nih dari tadi open off nih. Ayo, nggak mau. Ya udah kalau misalnya robot-robot tadi juga gak apa-apa dah. Yuk, ayo. Nah, udah 21.15 nih. Sigit mau ditungguin apa enggak nih? Udah ya, Sigit namanya aja ya. Oh, yaudah gini aja robot aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman langsung aja pamerkan kecantikan dan ketampanan kalian gaya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, ada 2 slide. Biarkan aku ke slide sebelah dulu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah dengerin paparan aku tentang program Break sampai tuntas. Aku benar-benar appreciate buat 40 orang yang standby sama aku dan udah dengerin kelas sampai akhir. Aku ucapkan maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dan selamat malam teman-teman. Goodbye. Baik, Kak. Terima kasih. Oke.